Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfadila dari Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penting dalam perbankan syariah, yaitu akuntansi transaksi murabahah. Kenapa materi ini penting? Karena murabahah adalah akad jual beli yang paling sering digunakan dalam bank syariah untuk memberikan pembiayaan pada nasabah. Jadi melalui video kali ini, saya akan menjelaskan dengan cara sederhana agar kalian ini bisa memahami apa itu murabahah, bagaimana rukun dan alur transaksinya, dan contoh nyata penerapannya, serta bagaimana pencatatan akuntansinya. Secara bahasa, murabahah ini berasal dari kata rib yang artinya keuntungan. Sedangkan secara istilah, murabahah ini adalah akad jual beli barang dengan harga pokok ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Nah, perbedaan keduanya ini dengan jual beli biasa itu, yang pertama, penjual harus jujur menyebutkan harga perolehan barang, dan yang kedua, margin keuntungan itu ditentukan sejak awal akad, bukan berubah-ubah seperti bunga di konvensional. Contohnya itu misalnya kamu ingin membeli laptop harga aslinya 10 juta. Nah, bank syariah ini akan membeli dulu laptop itu lalu menjualnya ke kamu seharga 11 juta. Jadi, margin atau keuntungannya yang didapat dari 10 juta dijualnya 11 juta, 11 juta tadi dikurangi dengan 10 juta, didapatkan dengan hasil 1 juta. Nah, 1 juta itu disebut margin keuntungan. Jadi, itu halal karena bank ini menjual bank bukan uang. Kemudian yang kedua ada rukun transaksi murabahah. Jadi supaya akad murabahah ini sah dan sesuai prinsip syariah itu ada 4 rukun utama. Yang pertama itu harus ada penjual dan pembeli, yaitu pihak yang akan melakukan akad. Yang kedua itu harus ada objek barangnya. Jadi barangnya itu harus halal, jelas, dan dimiliki oleh penjual saat akad. Yang ketiga ada harga jual. Jadi harga jualnya ini harus transparan dan tidak boleh mengandung unsur penipuan. Dan yang keempat ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan kata-kata atau penyelesaian yang jelas, yang dimana disebut ijab kabul. Jadi rukun-rukun ini penting karena menjadi dasar keabsahan dalam transaksi hukum Islam, yang dimana tanpa rukun yang lengkap ini akad itu bisa dianggap tidak sah. Materi selanjutnya ada alur transaksi murabahah. Secara umum, alur transaksi murabahah ini dalam bank syariah itu dimulai dari nasabah yang mengajukan permohonan ke bank untuk membeli barang tertentu. Misalnya mobil. Jadi, bank akan menyetujui dan membeli barang tersebut atau mobil tersebut dari pemasok terlebih dahulu. Dan kemudian setelah mobilnya dimiliki oleh bank, bank itu akan menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Nah, kemudian setelah itu nasabah akan membayar kepada bank secara tunai, cicilan atau ditangguhkan, lalu barang akan diserahkan kepada nasabah. Jadi di sini bank benar-benar berperan penting sebagai penjual barang, bukan memberi pinjaman uang. Dan di situ bisa kita lihat itu merupakan perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan kredit konvensional. Lalu ada contoh kasus pada PT Hania dan Bank Murni Syariah. Jadi di sini pada tanggal 5 Januari 2023, PT Hania mengajukan pembiayaan murabahah kepada Bank Murni Syariah untuk membeli 1 unit mobil. Rinciannya seperti ini. Harga mobil sebesar 100 juta, uang muka sebesar 10 juta, pembiayaan bank sebesar 90 juta, margin keuntungan bank sebesar 18 juta, harga total ke nasabah itu 118 juta, dan lama cicilannya itu selama 24 bulan, dan ada biaya administrasi 1% dari pembiayaan, yang dimana artinya nasabah akan tahu dengan jelas berapa harga pokok barang dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh bank. Jadi di sini tidak ada bunga, tidak ada riba, semuanya transparan. Seperti itu. Untuk selanjutnya
ada akuntansi dan pencatatan transaksi murabahah. Jadi dalam akuntansi perbankan syariah, setiap tahap itu punya pencatatan atau jurnalnya masing-masing. Jadi secara sederhananya, saat bank ingin menerima uang muka dari nasabah, itu akan dicatat sebagai liabilitas atau utang kepada nasabah. Lalu ketika bank akan membeli barang dari pemasok, itu akan dicatat sebagai persediaan atau aset yang dimiliki oleh bank. Kemudian saat akad murabahah disepakati, bank itu akan mencatat piutang murabahah sebesar harga jual total dan mengakui margin keuntungan secara bertahap selama masa cicilan. Kemudian, setiap kali nasabah membayar cicilan, bank ini akan mencatatnya sebagai pengurangan piutang dan sebagian akan diakui sebagai pendapatan margin. Dan jika nasabah melunasi lebih cepat, bank ini akan memberikan potongan margin sebagai bentuk keringanan yang telah disepakati. Jadi dalam akuntansi murabahah yang diakui itu bukan bunga, melainkan margin penjualan barang. Jadi inilah yang membuat transaksi murabahah itu halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, untuk penyajian dalam laporan keuangannya, penyajiannya itu harus sesuai dengan standar akuntansi syariah yaitu PSAK nomor 102 yang dimana ada beberapa poin penting diantaranya itu yang pertama, uang muka nasabah akan disajikan sebagai liabilitas lainnya. Piutang murabahah akan dicatat sebesar sisa pembiayaan yang belum dilunasi. Margin murabahah yang ditangguhkan akan menjadi lawan dari akun piutang. Pendapatan margin akan diakui secara proporsional sepanjang masa pembiayaan. Dan denda keterlambatan pembayaran itu tidak akan diakui sebagai pendapatan, tetapi masuk ke dana kewajiban atau qaradul hasan. Jadi hal ini menegaskan bahwa tujuan utama dari bank syariah itu bukan hanya dari keuntungan, tapi juga menjaga keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Dari seluruh pemaparan tadi, bisa disimpulkan bahwa murabahah ini adalah akad jual beli yang menekankan transparansi, kejujuran, kejelasan, dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Jadi akad ini tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan yang halal dan bebas riba, tapi juga akan membangun kepercayaan antara pihak bank dan pihak nasabah melalui pencatatan akuntansi yang transparan. Jadi sekian penjelasan saya tentang akuntansi transaksi murabahah dalam perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.